Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Daniati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sambas, yang akan melaksanakan pra-observasi supervisi akademik untuk memenuhi aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Dan di video kali ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Wartini, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Wartini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kabar Bunya? Alhamdulillah sehat juga, Bu Wartini. Baik, Bu Wartini, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya, sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran. Jadi sebelum melaksanakan jalannya proses pembelajaran nanti yang Ibu lakukan di dalam kelas, saya akan melaksanakan proses supervisi kelas. Jadi dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Dan kenapa kita melakukan percakapan observasi ini? Itu sebagai persiapan awal. Persiapan awal Ibu sebelum nanti melakukan kegiatan pembelajaran, agar nanti Ibu menjadi lebih siap dan percaya diri, sehingga menjadi pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Bu. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Wartini. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa yang menjadi tujuan yang ingin Ibu capai selama pembelajaran nanti, Bu? Berdasarkan rancangan yang sudah saya tulis di sini, saya mengharapkan murid dapat mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya ketika murid bermain bersama teman-temannya, pasti banyak pengalaman yang mereka dapatkan bersama teman-temannya. Dan saya di situ mengharapkan murid mampu memahami makna penjumlahan dan dapat menggunakan penjumlahan dengan benar. Contohnya, misalnya murid dapat membaca tanda simbol penjumlahan. Terus murid dapat menulis tanda simbol penjumlahan. Lalu murid dapat menghitung soal penjumlahan yang akan saya berikan dan menghitung penjumlahan di bawah yang hasilnya di bawah 10. Nah, seperti itu yang mungkin saya harapkan, Bunya. Baik, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Yang pertama, Ibu ingin siswa Ibu nanti dapat membaca simbol penjumlahan, kemudian dapat menulis simbol penjumlahannya, dan dapat menyelesaikan soal penjumlahan, serta dapat menghitung penjumlahan di bawah 10. Yang hasilnya di bawah 10. Yang hasilnya di bawah 10. Nah, Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dari tujuan pembelajaran? Area yang akan saya kembangkan, saya menggunakan 2 area. Pertama, area pengetahuan. Dua area pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, supaya murid bisa mengembangkan kemampuan kognitif seperti berpikir logis dan sistematis. Lalu kemampuan ini dapat mengembangkan logika matematika yang nantinya akan dapat membantu kemampuan dasar anak untuk berhitung. Kemudian yang kedua di area keterampilan, yaitu pembelajaran matematika yang dapat membantu murid
dalam berinteraksi dan menjalankan aktivitas sehari-hari seperti membuat keputusan, pemecahan masalah, dan nantinya akan dapat membantu dan membuat perencanaan, dapat membantu anak untuk membuat perencanaan bersama teman-temannya. Jadi area yang ingin Ibu kembangkan yaitu ada 2 Bu ya. Iya. Yang pertama dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Yang pengetahuan nanti intinya Ibu ingin mengembangkan kemampuan kognitif, seperti berpikir logis dan sistematis ya Bu ya. Dan kemampuan ini dapat mengembangkan logika matematika yang nantinya akan membantu kemampuan dasar anak untuk berhitung. Begitu Bu ya. Iya. Baik Ibu, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, keaktifan murid, dan untuk modelnya saya menggunakan model pendekatan saintifik. Untuk modelnya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, jadi untuk strategi yang akan Ibu rencanakan tadi di kelas menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang kemudian nanti akan Ibu integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Ibu juga menggunakan model pembelajaran PPL dengan metode diskusi kelompok dan penugasan. Baik Ibu, bagaimana dengan media yang akan Ibu pergunakan di kelas nanti Bu? Untuk media pembelajaran, saya menggunakan pertama saya akan menggunakan media konkret, supaya anak tidak verbalisme kalau konkret. Lalu kedua menggunakan media yang ada di sekitarnya, misalnya di dalam kelas atau di luar sekolah, dan seterusnya gambar yang melibatkan banyak gambar, misalnya gambar jumlah anak yang bermain di halaman, jumlah anak yang duduk di dalam kelas, dan menggunakan media yang balok, seperti itu bunyinya. Ya, baik, jadi banyak sekali berarti menggunakan media yang bervariasi ya. Baik, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah saya akan melaksanakannya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Baik, nanti hari Rabu depan di kelas 1 jam pertama Bu ya? Iya, jam pertama di kelas 1. Saya akan datang ke kelas Ibu, kemudian saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Saya akan mengamati Ibu dan mencatat apa saja yang terjadi di kelas selama Ibu mengajar ya. Iya. Dan nanti saya harapkan juga Ibu nanti dapat melaksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan yang Ibu rencanakan. Iya. Dari tujuan pembelajarannya, kemudian strategi pembelajaran, model dan metode pembelajaran. Saya harap bisa teramati dan bisa tercatat nanti Bu, agar pembelajaran bisa termaksimal untuk murid juga. Baik Bu, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir Bu ya. Nanti percakapan pasca observasi akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Iya. Baik, sebelum kita akhiri Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Dari hasil percakapan kita hari ini saya mendapat gambaran. Pertama saya akan menggunakan metode yang sesuai dengan bahan ajar yang saya ajarkan, yang akan saya sampaikan.
Dan kedua saya akan memperbaiki alat peraga. Alat peraga karena alat peraga bisa menunjang untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik Bu ya. Insya Allah. Baik, sampai jumpa di kegiatan observasi kelas di hari Rabu. Terima kasih banyak Bu Wakini. Sama-sama.